Jering. Ayo. Apa ya? Biren. Iya bodoh. Takbirane wingi wisan. Ini mau gak? Anak lah. Aduh, sowan gone Gus Up. Ngerti kan apa yang harus dilakukan? Cari rengginan. Golek madu mongso, guys. Kali ini kita mau datang sowan dulu ke rumah beliaunya. Ayo. Iya. Muni Bi. Muni sayur-sayur. Kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mungkin disangoni ngangkat. Ya Allah. Muni Bi. Assalamualaikum. Excuse me. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Monggo. Monggo Binara. Alhamdulillah. Monggo. Binara, monggo Binara. Putih niki. Saenten mawon nggih. Nggih, monggo. Binara. Nggih, monggo. Halo guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minal izin, wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kembali bersama kita Magic Podcast. Capek, cangkruan, neng endi. Kafe sampingi rumah Gus Up. Alhamdulillah, sekarang kita ketemu lagi. Yang pastinya di bulan yang sangat luar biasa di Idul Fitri. Iya, di bulan Syawal ini ya. Yang pastinya kita hari ini sowan di rumahnya Gus Gus. Up. Siap. Kemarin kita sudah ngabisin jajan, kita harus minta maaf dong. Iya. Sebenarnya gimana sih Gus maksudnya? Ya, silaturahim itu? itu kan harusnya tidak harus lebaran aja. Oh iya. Satu saat, satu ketika, kapanpun silaturahim selalu dianjurkan oleh agama. Cuma mumpung kesempatan kita hari raya itu biasanya libur panjang, kita manfaatkan untuk silaturahim. Gitu. Dan mumpung banyak jajan, monggo. Nggih, mungkin mawon. Saya sabar, kita masih banyak pertanyaan. Monggo. Oh iya. Iya. Ini kan nuansa bulan Syawal ya. Syawal. Bulan Syawal dan Yes. tepat hari ini juga Lebaran Idul Fitri. Ini ada hukumnya nggak sih Gus kalau seumpama nih Sunah-sunahnya Idul Fitri. Kan ada yang rumahnya jauh nih kayak di pondok nih. Kalau seumpama kalau zaman dulu nggak bisa gara-gara corona. Kalau sekarang nggak bisa pulang gara-gara Gak punya duit. nggak punya duit kejauhan atau mungkin gitu sunahnya ya apa sih gitu tuh kalau mau sungkem sama orang tua by virtual itu apakah boleh? Ya boleh. Kan saya kan Pertanyaan. Silaturahim itu maknanya luas, sehingga ada dawuh yang mengatakan silu arhamakum walau bisalam, bersilaturahimlah kamu walaupun toh hanya dengan mengucapkan salam. Dengan kita titip salam itu juga bagian dari silaturahim. Kalau sampean berdua ke rumah datang secara fisik itu namanya ziarah. Ziarah. Jadi ziarah itu datang secara fisik. Makanya terus ada ungkapan lagi zurhibban tazdad hubban. Ziarah itu yang jarang-jarang agar lebih tambah rasa kangennya. Oh, nggak boleh setiap Kalau sampai hari ya. namu ke kita, ziarah ke kita sehari 5 kali kan ya saya kesel gini wedan. Gitu. Kalau 1 sampai 3 menit itu bertamu. Ya, bertamu. Kalau setiap hari itu 5 kali. Iya, bukan, Pak. Atau 1 hari 3 kali kayak minum obat. Iya. Nyebelin. tapi untungnya Gus Up welcome. Kita yang kebangetan. Iya, kamu yang nggak tahu diri, Pak. Iya kan? Kalau misalkan ada nih yang teman kita nggak mau maafin kita, gitu gimana, Gus? Ada yang sampai tahunan gitu loh, Gus. Kan padahal kita tuh udah pengen minta maaf gitu, Ya, cuman dianya paling nggak mau tidak yang sudah minta maaf itu sudah gugur kewajiban. Adapun kalau yang tidak mau ngasih maaf ya berarti ya itu resiko yang akan diterima oleh orang yang tidak mau lapang dada. Toh Nabi pun selalu memberikan maaf bagi orang yang telah menyalahi kesalahan ke Kanjeng Nabi.
Tuh. Gitu nih ya. Iya, kan kamu. Oke, Gus Ab, saya mau Oke. nanya dulu. Oke. Ini yang di sekitaran Gus Ab, ini kan juga kawasan pondok juga nih. Siap. Ritualnya kalau sebelum Lebaran itu kan kalau di kampung kita Kampung. ada mercon. Terus maksudmu? Kalau di sini apa ada mercon juga? Kalau mercon kayaknya saya sering dengar kok. Sering Berarti dengar. ada. Sering dengar itu. Gus Ab Sering di kampungnya dengar. mercon impling. Enggak, mercon itu memang ya sudah menjadi budaya kita. Tetapi kalau dari sudut agama yang pasti itu boros. Oh, boros. Ya. Tuh. Kemudian yang kedua juga mengganggu lingkungan Bising orang ya? lain, bising. Dan yang ketiga membahayakan. Nah, lebih baik Ya. dihindari mungkin ya Gus ya. Kalau dari lingkungannya Gus Ab sendiri sebelum Lebaran Dulu waktu kecil masih ada. Kalau sekarang mercon-mercon biasa, mercon-mercon yang dijual umum itu. mercon latu-latu. Ya, kayak latu-latu. Gimana gitu kalau ya. nanti habis ini kita main mercon bumbung aja? Oh iya, maksudnya bumbung yang pakai bambu. Iya, terus disumet Nggih, pakai karbit itu Karbit, ya Gus. nah. Kita minta supportnya ya Gus Ab ya. Minta supportnya, support bumbung. Iya, didoain. Tapi kalau teman-teman pondok ini udah pada pulang atau gimana Gus? Pulang mulai tanggal 21 Ramadan sudah pengajian sudah ditutup. Biasanya yang deket-deket langsung pulang. Kalau yang ada yang dari luar Jawa itu kadang-kadang tidak pulang. Oh, tidak pulang. Nggak pulang. Yes. Jadi lebarannya di sini juga. Ya di pondok, nggak di sini. Oh, jadi nggak pulang. Kamu pengen mondok di sini nggak sih? Mau? Iya. Kamu mau Kapan ya? dapat santri kayak gini tobat Gus, Ya ampun. Allah. Ya, Insya Allah. Beliau bagus kok. Bagus ya, nggak apa-apa. Bagus. Saya juga ikut ngantri kalau gitu. Pantes kan Oke. masih jadi santri. Oke, yo pohon santri apa? Santriwati. Santriwati ya. Iya, Oh, Pak. santriwati. Santriawan dong. Santriawan. Kamu lebihnya sariawan. Ada pertanyaan lagi? Ada. Aku gini. tanya ya. Boleh silakan. Monggo, monggo. Terus kalau misalkan apa namanya kita punya masalah sama orang tua, ya namanya orang tua mungkin punya maksud yang baik untuk kita, tapi kitanya nggak bisa nerima, akhirnya jangan nangis Pak. Kenapa Pak? Kakimu keinjak kakimu sendiri. Tapi ternyata kita belum bisa menerima pendapat dari orang tua itu, akhirnya orang tua marah dan belum bisa memaafkan kita, padahal kita sudah Minta maaf. berusaha minta maaf. Nah itu gimana Gus? Gimananya? Hukumnya itu gimana? Apakah masih disebut anak durhaka atau Anak pungut. Ya itu tadi. Saya ambil contoh pada saat Nabi juga sakit hati karena pamannya itu dibunuh, Sayyidina Abu Bakar anaknya yang difitnah. Harusnya kan menurut kita kan ya mesti gitu, gak mau memaafkan karena sakit hatinya terlalu dalam. Sakitnya itu sakitnya di sini? Oh malah nyanyi ya sakit. Nah, tetapi nyatanya Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kejadian yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat Abu Bakar, sehingga ini memaafkan. Nah, maka kita sebagai umatnya ya harusnya meniru, walaupun toh mohon maaf orang tua yang mungkin Nggak mau maafin. maafin, lepas dari sebenarnya kita juga salah, tapi kita tetap punya kewajiban untuk minta maaf. Karena sebagai anak. Iya, ya, sebagai anak, sebagai orang yang salah. Kalau sudah Ya. minta maaf tapi orang tuanya nggak, Ya, Maafin. tetap yang penting kita sudah minta maaf, Iya. gitu aja. Berarti intinya buat kamu para anak-anak setelah. Oke, satu pertanyaan lagi nih Gus ya. Siap. sebelum kita pulang. Belum apa? Belum. Monggo, tunjuk. Iya. Iya, nanti ada selesai. Gimana? Nanti. Ini kemana-mana matanya. Gus, saya mau nanya nih, kalau seumpama nih kan sebelum puasa kita Zakat fitrah esok bukan. Kalau kita sebelum puasa biasanya kalau orang Jawa Ziarah itu kubur. ziarah kubur. Ah. Nah, sebelum Lebaran kita juga ziarah lagi. Ya. Itu hukumnya gimana tuh? Itu emang wajiban atau wajiban memang ya. adat aja Gus? Oh, ziarah. Saya bingung ya. Mhm. Padahal Gini, yang saya tahu
bulan di sebelum Ramadan kan bulannya Sya'ban, tapi orang kita biasa mengatakan ruwah. Bulan ruwah. Ruwah itu katanya dari arwah yang maknanya beberapa roh, sehingga mengingatkan kepada kita agar kita untuk mendoakan pada para arwah yang telah mendahului kita. Nah, sehingga bulan ruwah itu identik mau ke puasa. Bulan puasa, sebelum bulan puasa identik mau ke kuburan. Harusnya ke kuburan tidak harus menunggu bulan Ramadan. Setiap saat di kuburan ramai. ya kita cari momen aja lah. Iya. Kalau yang mau lebaran itu Gus, Ya sama aja. Ziarah makom itu kapanpun monggo. Sebenarnya itu nggak bisa kapanpun Bisa ya. kapanpun. Cuman adatnya Ada, mungkin gitu ya, sih. adatnya. Makanya Bukan terus karena akhirnya, kewajiban. Nah, itu karena bulan ruwah terus mendekati bulan Ramadan. Orang yang sudah meninggal arwah itu kan pada akhirnya juga tahu dengan apa yang kita lakukan. Sehingga kalau kita ziarah itu ya mesti senang. Kalau tidak percaya bisa dicoba. ya. Bisa dicoba, enggak apa-apa. Dicoba mungkin Nggak, artinya tanganmu dimasukkan ke dalam lihat gitu. Dicoba nanti saya yang ila hadroti ya, ila ruhi ngoten. Gus, nembe niki nembe ziarah lho nggih. Kok sampe didongani. oke. Ya. Kita mau nanya apa? Zakat? Oh iya, kalau zakat itu sebelum ini kan, sebelum hari raya ini. Raya, Nah, kemarin kan kita sudah bayar zakat nih. Kalau misalkan zakatnya baru dibayar pagi sebelum sholat Id, Bisa. bisa nggih? Zakat Soalnya fitrah tadi kemarin itu telat saya. Loh, kok telat? Nggih. Panitia saya lagi healing. Mau ketemu aja susah banget loh. Jadi gini, zakat fitrah itu harusnya kewajiban itu mulai orang yang wajib bayar zakat fitrah itu orang yang hidup menemui sebagian bulan Ramadan, menemui sebagian bulan Syawal. Jadi hidup menemui bulan Ramadan dan Syawal sebagian. Misalnya ada bayi yang lahir pada bulan Ramadan hidup, kemudian sampai hidup lagi sampai bulan Syawal, maka ini juga wajib untuk zakat fitrah. Kecuali kalau mungkin begini, ada bayi yang lahir bulan Ramadan belum sampai bulan Syawal sudah meninggal, mungkin puasa akhir gugur gitu aja kan belum Syawal. Atau ada orang yang hidup di awal Ramadan sampai akhir Ramadan tapi belum masuk di bulan Syawal, belum bayar wajib zakat, belum wajib bayar zakat gitu. Nah, cuma kita biasanya mengeluarkan sebelum hari raya. Itu bahasanya ditakjil, didahulukan. Hamin berapa Nggak Gus apa-apa. itu kalau misalkan? Hamin 1, Hamin 2 enggak apa-apa. Atau yang terakhir, niku dikeluarkan sebelum kita menjalankan sholat Id. Oh, kalau misalkan kurang seminggu gitu boleh? Nggak apa-apa. Oh, tapi boleh. cuma itu belum wajib gitu aja. Oh gitu. Oh gitu. Ya setelah zakat tiba-tiba meninggal. Berarti kan nggak menemui sebagian bulan Syawal. Oh, berarti lebih baik mendekati ya? Ya, takjil nggak apa-apa, Mepet-mepet. takjil nggak apa-apa. Oh gitu. Daripada. Kan kalau paginya udah sholat Id. Nah itu kalau sholat Id sebenarnya yang bagus itu sunah-sunahnya sholat itu gimana sih Gus? Iya, baca takbir gitu. Terus Pakai kalau pakaian yang bagus kayak pakaian saya ini. baru nih beri Ya. pasar bandar guys. Endorse ya. Bukan Pak, pasar bandar. Lu wancang. Pasar bandar gimana? Geringging kan? Kali, oh gitu ya, gombe nih gombe. Gombe. Tapi luar biasa banget dengan gini anak-anak muda mungkin yang lagi nonton kita otomatis ada pengetahuan sedikit yang meskipun di bulan Syawal dan dari Lebaran itu momen yang paling luar biasa untuk semua yang beragama Islam ya, yang pastinya untuk kita sendiri juga menambah ilmu. Jadi kayak tadi Gus Arda bilang zakat fitrah, kemudian kayak Menik tadi punya masalah sama keluarga gitu ya, yang nggak bisa dimaafin. Bukan saya, itu titipan Pak. Astagfirullahaladzim, orang tua saya sudah di alam sana. Gimana mau minta maafnya Pak? Saya masa golo-golo lemah gini.
Gimana sih? Aku tadi mau dicoba, harus dicoba. Enggak. Pokoknya yang pasti kita harus saling menjaga tali silaturahmi ya. Pokoknya saling memaafkan kalau misalkan punya kesalahan. Yang disalahi ya dengan besar hati harus memaafkan. Yang punya salah ya dengan besar hati harus minta maaf begitu. Ya kita kan baru makan jajan. Moga. Loh, kok Mangsul? Berarti Mangsul. Ya bagus matur suwun. Mengkawi pun nyuwun ngapunten. Sugeng tindak. Sembah nuwun saya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kasih tunjuk jajan lagi. Iya toh we, urung mangan jajan lo. Ya aduh bukan rengginan, aduh salami dhisik marah Gusti. Awakmu lek nyendit gitu. Lah iya ini sungkan. Mangane ra entuk jajan, urung sauri. Kopi pisan kuwi ngono. Oh. Sane dong yo. Mas jajane rene.